Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita dalam keadaan yang luar biasa ya pada pagi hari ini. Anak-anak, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita harus berdoa supaya perjalanan pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Adibah, Bapak mohon untuk maju ke depan memimpin doa untuk rekan-rekannya. Terima kasih Adibah. Oke, Bapak akan absen terlebih dahulu nih. Siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah, pada hari ini kita hadir semua. Namanya memang benar-benar semangat kita pada pagi hari ini ya untuk belajar tentang materi pada hari ini. Anak-anak, kita harus semangat terlebih dahulu dengan tepuk semangat. Siap? Tepuk semangat. Oke, anak-anak sekalian, alhamdulillah kalian pada kali ini sudah semangat semua, sudah hadir di sekolah dan siap untuk belajar ya. Anak-anak, pada kali ini kita akan belajar tentang materi iman kepada Rasul-Rasul Allah. Pada kali ini tujuan pembelajaran kita belajar Rasul-Rasul Allah ini. Yang pertama, kalian diharapkan bisa menjelaskan arti iman kepada Rasul. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan sifat-sifatnya Rasul. Dan yang ketiga, menjelaskan tujuan diutusnya Rasul Allah itu ke muka bumi ini. Tapi sebelumnya, sebelum kita jauh lagi ke materi selanjutnya, coba jawab pertanyaan di bawah ini. Berapakah jumlah rukun iman? Ada yang masih ingat? Oke, Aira. 6, benar? Betul. Jumlah rukun iman itu ada 6. Kemudian, rukun keberapakah iman kepada Rasul itu? Ada yang tahu? Di pelajaran kelas 2. Oke, Mas Yandita, keempat. Benar apa enggak? Benar. Benar. Yang ketiga, berapakah jumlah nabi dan rasul yang harus kita imani? Dian Ayu, luar biasa, 25. Benar atau tidak 25? Benar. Kasih tepuk wow. Tepuk. B. O. D. Wow. Yang keempat, nanti wow-nya ke depan temannya ya. Wow, gitu. Biar temannya lebih semangat lagi, biar nggak ngantuk pada pagi hari ini. Oke, yang keempat. Siapa rasul terakhir yang menjadi rasulnya umat Islam? Nah, yang lain dong. Juna. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar? Benar. Tepuk wow untuk Juna. Tepuk. B. O. D. Wow. Luar biasa. Baik, anak-anak, terima kasih ya. Nampaknya pengetahuan kalian tentang rukun iman dari kelas 2, kemudian sampai kelas 3, dan sekarang kelas 4 masih melekat nih dalam diri kita. Nah, baik. Sekarang kita akan belajar tentang tadi Rasulnya Allah. Iman kepada Rasul Allah. Iman itu artinya percaya. Kalau kalian udah percaya sama sesuatu, berarti kalian itu udah beriman. Tapi beriman di sini adalah berimannya hanya kepada Allah, kemudian kepada malaikatnya, kemudian kepada kitab-kitabnya, dan yang keempat ini adalah iman kepada Rasul Allah. Tuh. Iman kepada Rasul itu artinya kalian tuh percaya bahwa Allah itu mengutus Rasulnya sebagai teladan dan juga contoh bagi manusia supaya berbuat baik, seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa baca? Wah, takut ya. Masih Iqra ya? Nih bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Yang kedua, kalau tadi tentang iman, yang sekarang adalah tentang sifat-sifat Rasul. Sifatnya ada 2. Yang pertama adalah sifat wajib. Apa itu? Ya, ini adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Jadi, kalau namanya Rasul pasti memiliki sifat-sifat wajib ini. Apa saja itu? Yang pertama adalah sidik, artinya? Oke, sidik artinya benar. Nah, ini dalam berucap, dalam bertutur kata, dalam melakukan suatu perbuatan, itu kita harus benar, sesuai dengan aturan. Kalau di Indonesia, sesuai dengan hukum Indonesia. Kalau secara agama, itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, aturan agama. Nah, Rasul itu kalau berucap, bertingkah laku, dalam kehidupan bermasyarakat itu pasti benar. Dan kita harus mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Kita harus berbuat yang baik dan benar, jangan salah. Ya enggak?
Nah, di sekolahan kita harus benar-benar belajar, jangan bermain. Apalagi ketika kita sedang belajar seperti ini, wah, kita harus benar-benar untuk fokus, semangat untuk belajar, luar biasa. Yang kedua adalah tablik, yang artinya menyampaikan. Nah, apa yang disampaikan? Yaitu disampaikannya wahyu-wahyu Allah kepada umatnya. Jadi Nabi Rasul itu mendapatkan wahyu dari Allah melalui siapa? Baginda Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian diberikannya wahyu itu kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menyebarkannya kepada umatnya, kepada kita semua sampai sekarang. Ya enggak? Ya, diperintahkan pertama Nabi Muhammad itu untuk membaca, sehingga kita di sini harus belajar dan pandai untuk membaca. Kemudian amanah. Nah, amanah ini artinya seorang Rasul itu tidak mengkhianati manusia dalam sikap ataupun titipan yang diamanahkan kepadanya. Jadi apa yang diperintahkan, kemudian apa yang disuruh oleh Allah, itu disampaikan oleh Rasul kepada kita semua. Itu tanpa dikhianati. Jadi perintahnya itu adalah mengajarkan kita itu untuk selalu taat pada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Ini. Yang keempat, apa artinya? Oh, luar biasa. Ini nih yang susah nih. Fatona itu artinya cerdas. Seorang Rasul itu memahami apa yang diwahyukan kepadanya. Karena ingin nggak kalian cerdas? Ingin nggak kalian jadi cerdas, pinter? Caranya gimana? Belajar. Sekarang kalian sedang apa ini? Belajar. Berarti kalian sedang menggali supaya kalian menjadi pintar, menjadi cerdas. Ini Fatona. Nah, Fatona ini harus kita miliki juga. Walaupun kita bukan seorang Rasul, tapi bisa kita contoh, kita harus menjadi anak yang pandai, anak yang cerdas, tidak bosan-bosannya untuk belajar, rajin belajar, datang ke sekolahan, jangan males-malesan. Ya, kemarin banyak tuh yang nggak masuk. Hari ini alhamdulillah masuk semua. Kalau tadi ada sifat wajib. Sifat wajib, kemudian ada sifat yang mustahil. Apa itu sifat mustahil? Sifat mustahil Rasul adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Jadi nggak mungkin kalau sifat mustahil ini ada pada diri Rasulullah SAW. Apa saja itu? Nih. Yang pertama kizib, itu artinya kebalikan dari Kemudian yang kedua ada kitman. Apa artinya kitman? Menyembunyikan. Lawan kata dari tablik, menyampaikan. Dan kita harus meninggalkan sifat-sifat yang nggak baik-baik kayak ini nih. Kizib, kitman. Yang ketiga artinya khianat ini artinya tidak dapat dipercaya. Lawannya dari kata amanah. Nah, kemudian ada baladah. Apa artinya baladah? Kebalikan dari. Yang keempat, tujuan diutusnya Rasul. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada tujuan diutusnya Rasul. Nggak serta-merta diutus-utus, disuruh-suruh aja. Perbedaannya, ada Nabi dan ada Rasul. Berbeda sama? Beda. Perbedaan Nabi dan Rasul. Siapakah Nabi? Nabi adalah lelaki pilihan yang dikaruniai wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada orang lain. Siapa Rasul? Nih, Rasul sama. Rasul itu adalah lelaki pilihan yang dikaruniai wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan wajib untuk menyampaikan wahyu kepada orang lain. Nah, kemudian terakhir tugasnya Rasul.
Tugas Rasul yang pertama yaitu adalah menyampaikan wahyu kepada manusia. Yang kedua, menyampaikan pesan agar manusia selalu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menyampaikan kabar gembira dan kabar buruk. Kabar gembiranya untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Selanjutnya, menyempurnakan akhlak manusia seperti tadi, menjadi tauladan yang baik. Oke, itu tadi materi kita pada kali ini. Tadi kan sudah Bapak jelasin tentang sifat-sifatnya Rasul. Kemudian ada juga sifat mustahil dan sifat wajibnya Rasul. Sekarang Bapak akan bermain dulu. Kita bermain dulu ya. Nama permainan ini adalah nama permainan word wall. Ya, ini word wall. Udah Bapak siapin nama-namanya. Nanti siapa yang ditunjuk oleh word wall ini silakan maju ke depan. Siap? Tepuk semangat. Oke, luar biasa. Kita boleh mulai ya. Adiba Syakila nih kayaknya. Nih, iya bener. Adiba Syakila. Silakan maju Adiba. Nah, coba. Sidik ke benar. Kemudian amanah dapat dipercaya. Fatona kecerdas. Jadi yang tabligh ke menyampaikan. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bener nggak ya? Luar biasa, bener. Beri tepuk wow. Alhamdulillah, dengan 2 kali percobaan benar jawabannya. Nah, sekarang ada lagi tentang sifat mustahil. Seperti biasa, kita spin terlebih dahulu. Siapakah yang akan maju? Iya, Yesi Antika Sari, silakan maju Yesi. Yesi udah siap? Kalau udah siap, ayo kita bermain. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga jawabannya benar. Alhamdulillah, 2 kali percobaan benar jawabannya. Kasih tepuk wow. Nah, sekarang ini ada box pertanyaan untuk kelompok juga. Jadi nanti ketika menjawab soal yang ada di amplop juga menjawab boxnya. Nah, Bapak minta 1 perwakilan, tunjuk dari perwakilan kalian yang akan maju untuk memilih boxnya. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Perintahnya simple kok. Kelompok 1 perwakilannya silakan maju ke depan. Ayo, tapi tadi siapa yang diperintah untuk maju? Silakan Danu maju ke depan, Danu. Danu, kamu nanti pilih 1 box. Ini ada 16 ya, ada 16 box. 1 kelompok mendapatkan 4 box. Ya, 4 box. Nah, Danu, kamu pilih nanti box yang mana, anggota kelompok lain menulis apa yang ada di boxnya. Siap? Silakan siapkan dulu. Sama untuk semuanya. Ya, anggota yang lain siap-siap mencatat. Siap? Kelompok 1 siap? Danu siap? Oke, Danu. Silakan pegang mana, tahan. Yang mau dipilih, silakan terserah. 3. Kita buka nomor 3. Nah, perintahnya. Apa arti sidik?
Cukup kelompok 1 aja, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 nggak usah nulis. Ya, sudah? Danu masih ada 3 box lagi yang harus dibuka. Pilih, silakan mana? 6. Nah, apa arti hianat? Danu lagi, pilih 5. Siapakah Nabi umat Islam? Satu lagi ya. Semoga pertanyaannya mudah dijawab. Nomor berapa Danu? 9. Oke, siapakah Rasul? Oke, sudah ditulis? Oke, silakan Danu kembali lagi ke tempat duduknya. Nah, sekarang buka amplopnya dan kerjakan yang box tadi juga. Silakan dibuka, yuk. Sudah? Sudah semua? Nomor 1 langsung maju ke depan. Budi, seorang siswa kelas 4, diminta oleh temannya Andi untuk mengatakan kepada guru bahwa mereka sudah menyelesaikan tugas kelompok. Padahal tugas tersebut belum dikerjakan. Andi mengatakan, tenang saja, tidak ada yang tahu kok. Namun, Budi teringat bahwa Rasulullah selalu bersifat jujur. Pertanyaannya? 1. Apa yang seharusnya dilakukan Budi? Apa yang harus dilakukan Budi? Budi sebaiknya berkata jujur kepada guru bahwa tugas kelompok mereka belum selesai. Dengan berkata jujur, Budi telah meneladani sifat sidik Rasulullah yang selalu berkata benar dan segala keadaan. 2. Mengapa sifat sidik jujur penting untuk kita tiru dalam kehidupan sehari-hari? Ya, mengapa? Sifat sidik penting karena kejujuran mencerminkan akhlak yang mulia. Dengan jujur, kita akan dipercaya oleh orang lain, mendapat keberkahan dari Allah, dan terhindar dari dosa. Iya, permasalahannya belum selesai tapi disuruh ngomong selesai gitu ya. Luar biasa. Oke, pertanyaan boxnya deh, Dian. Apa pertanyaan boxnya, Dian? Pertanyaan boxnya tadi apa? Apa arti sidik? Jawabannya? Benar. Benar. Kemudian box yang kedua apa? Apa arti kianat? Kianat Apa? artinya tidak dapat dipercaya. Oke, terus box yang ketiga? Siapakah Nabi Muhammad Islam? Siapa Nabi umat Islam? Nabi adalah lelaki pilihan yang mendapat Siapakah Nabi umat Islam? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Kemudian siapakah Rasul? Rasul adalah lelaki pilihan yang mendapat wahyu dan wajib untuk dirinya dan wajib menyebarkan kepada orang lain. Oke, Rasul. Oke, sudah. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Oke, luar biasa. Nah, anak-anak, Bapak di sini punya lembar kerja, ya. Lembar kerja ini untuk kalian. Masing-masing nanti mengerjakan masing-masing sendiri ya. Tadi kan sudah, ya. Siap? Silakan dikerjakan. Tulis namanya, jangan lupa. Tulis namanya terlebih dahulu, kemudian kelasnya, kemudian kerjakan. Oke, semuanya semua sudah siap ya, sudah selesai semua. Bapak ambil lagi ya, kan sudah selesai. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, pertanyaannya, bagaimana perasaan kalian? Tadi udah main box, kemudian belajar tentang sifat Rasul, ya. Bagaimana nih tentang permainan dulu deh? Permain wordball-nya, seneng nggak? Enak? Senang? Wah, luar biasa. Kemudian pengen lagi nggak main kayak gitu? Pengen. Wah, luar biasa. Enak ya permainan kayak gitu ya. Jadi kita bisa melihat apa sih yang mau dilakuin, gitu nggak? Kerja kelompoknya bagaimana nih? Menyenangkan? Menyenangkan. Terus tadi banyak nggak? Semuanya kerjasama nggak? Kerjasama, alhamdulillah itu ya nak ya. Kerjasama itu sangat penting dalam bekerja kelompok. Supaya apa? Supaya cepat selesai. Ke materinya tentang apa tadi? Materi kita pada hari ini tentang beriman kepada Rasulullah. Rasul-rasulnya Allah ya. Mari bersama-sama kita tutup pelajaran hari ini dengan bersama-sama melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini masuk ke dalam diri kita sendiri semua, dan kita bisa mengaplikasikannya, kita bisa menirunya, kita bisa melaksanakan sifat-sifat itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Siap? Bisa ya? Anak-anak soleh harus selalu berbuat berbaik. Kita akhiri dengan tepuk semangat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.